Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, puji Tuhan Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Minggu malam hari ini tanggal 10 Mei 2026. Kita selalu bersyukur, terima kasih buat segala berkat, rahmat, anugerah, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Buat segala-galanya kita terima dari Tuhan Yesus yang begitu baik. Semua karena Bapa yang kita sangat baik. Kalau tanpa kasih Tuhan, kita sudah tidak bisa hidup sampai detik ini. Kita berterima kasih buat segala kebaikan anugerah Tuhan. Biar makin hari kita mau cinta Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh. Puji nama Tuhan, kita mau baca firman Tuhan pada malam hari ini sebelum kita berbaring tidur. Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 4. Di situ Yesus mengajar kita untuk berdoa Bapa kami. Katakan, Yesus, Engkau Bapa yang sangat baik. Saya Pastor Yakob Rama kami akan pujian ini. Bapa, amin, haleluya. Engkau sungguh baik, haleluya. Kasih-Mu melimpah, amin, haleluya. Dalam hidupku, amin. Terima kasih Tuhan. Bapa, amin, haleluya. Ku berterima kasih, haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, amin. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku, amin, haleluya. Buat hari yang Kau beri, amin, haleluya. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, haleluya. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku, amin. Dialah Bapa yang sangat baik. Dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 8 dan 13 demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, haleluya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan. Dan Kau yang tertinggi, Ku melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini Bapa, kami mau baca firman-Mu Bapa,
sucikan mulutku, pikiran dan hatiku ya Tuhan Yesus. Amin. Ampunilah semua dosa, semua salahku ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kami mau baca firman-Mu Bapa. Biar firman-Mu Bapa Ku simpan dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang begitu baik. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 103 ayat 8 dan 13. Bapak Ibu bisa baca secara menyeluruh, tapi saya mau baca ayat 8. Dikatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita cinta Tuhan Yesus, kasih setianya kekal selamanya, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Besar setia-Mu Bapa di sepanjang hidupku. Amin. Kasih setia Tuhan kekal. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi setingginya langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Mari Bapak Ibu semua jadilah orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya taat, melakukan firman Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang bohong seperti Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Tapi mari kita mau cinta Tuhan Yesus dan taat kepada firman Tuhan sampai kita terakhir berjumpa dengan Yesus. Bahkan selama-lamanya kita tetap Yesus, cinta Yesus, cinta Tuhan Yesus, cinta Bapa kita. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita lanjutkan, kemarin kita sudah selesai Lukas pasal 10 sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 4 tentang hal berdoa. Di situ nanti saya akan menjelaskan pentingnya kita berdoa supaya kita takut, artinya taat kepada perintah Tuhan bagaimana kita berdoa. Ya, ikuti firman Tuhan. Demikian firman Tuhan ayat 1 sampai 4 khusus tentang hal berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika Ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Amin. Lihat di sini, ada seorang minta kepada Yesus untuk bagaimana cara berdoa. Atau diajarin, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Seorang yang tanya. Jadi artinya memang benar, ikut Yesus bicara seorang dengan seorang. Ikut Yesus pribadi dengan pribadi. Ikut Yesus punya hubungan pribadi. Berdoa penting ini, saudara. Mike, kita mau jelaskan di sini apa yang penjelasan dari Tuhan ayat yang kedua. Jadi yang pertama, intinya kita mau hubungan pribadi akrab dengan Tuhan, ya. Kita mau rajin berdoa. Setiap kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Bapak, suami, istri, ibu, anak-anak, semua. Setiap kita, mari kita punya hubungan pribadi yang sehat. Berdoa kepada Tuhan. Ayat yang kedua, jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah. Mari kita belajar ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Baik, ada 3 hal penting yang disampaikan di ayat kedua. Yang pertama tentang Bapa. Yang kedua tentang dikuduskanlah namamu. Dan yang ketiga, datanglah kerajaanmu. Perhatikan Bapa, saudara semua. Dikatakan Yesus Bapa. Kita menyebut Bapa, artinya kita punya hubungan pribadi akrab dengan Bapa di surga. Supaya kita punya hubungan erat seperti seorang anak dengan Bapa punya hubungan Bapa. Berarti kita kontak dengan Yesus. Saya menangis kalau saya berdoa, Bapa.
punya hubungan akrab dengan pencipta langit dan bumi, punya hubungan akrab dengan Bapa kita di surga yang sangat-sangat kita cintai. Berarti hubungan akrab, ada hubungan kasih. Ini penting, saudara. Hubungan respect antara anak dengan Bapa. Respect kita, dia Bapa kita loh. Kita hormati, kita cintai. Namanya Bapa juga harus kita taat kepada perintah Bapa. Ini maknanya dalam. Ada 3 poin yang saya sampaikan. Yang pertama, hubungan akrab dengan Yesus, hubungan ketaatan, dan hubungan cinta. Ya, ini penting supaya Bapak Ibu kalau mau berdoa, rasa cinta kita timbul ke Bapa di surga. Rasa kita mau taat, rasa hubungan cinta kasih kita Bapa di surga. Terus yang kedua dikatakan dikuduskan namamu, artinya kita sadar bahwa Bapa di surga itu begitu kudus, maka kita harus juga hidup kudus. Ya, dikuduskan namamu, berarti kita juga harus hidup kudus loh Bapak Ibu. Kalau Bapa di surga kudus, masa anaknya tidak kudus? Mari kita mau holiness, holy life, ya. Maka di dalam 1 Tesalonika 5:23 saya sudah katakan waktu yang kemarin, supaya betul-betul roh jiwa tubuh kita terpelihara sempurna dengan tidak bercacat celah. Karena Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan cemar. Kalau di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 dikatakan bahwa kita dipanggil sama Tuhan untuk hal yang kudus. Saya membaca 1 Tesalonika 4 ayat 7 dikatakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi dari ayat yang kedua saja, hal yang pertama Tuhan mengajar kita supaya kita mempunyai hubungan akrab dengan Tuhan, punya hubungan cinta kepada Tuhan, punya hubungan taat kepada Tuhan. Dan yang keempat dikhususkan, mari kita mau hidup kudus, karena Allah itu kudus. Baca Imamat 11:44, Allah itu kudus. Ya, itu mari kita mau hidup di dalam kekudusan. Seperti dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan cemar, tapi apa yang kudus. Saya mau baca sekarang. Imamat 11:24 sudah dikatakan, supaya kita tahu bahwa Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang kudus, supaya kita tidak boleh sembarangan. Baca Imamat 11 ayat 44 dikatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Coba ya, itu 44a. 1 Petrus 1:15 juga dikatakan, sebab itu hendaklah kamu kudus, karena aku kudus. Coba saya mau baca supaya jelas ini hidup di dalam perintah Tuhan, ajar tentang hidup di dalam kekudusan. Supaya kita, kalau Allah itu kudus, maka kita harus kudus. Ya, karena di surga kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 21:27, di surga tidak ada barang yang najis. Mari 1 Petrus 1:15 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Mari kita mau jauh dari dosa. Kita mau dekat dengan Bapa kita yang begitu Maha Kudus. Kita mau hidup di dalam kekudusan. Terus berikutnya, datanglah kerajaan. Jadi penting nih doa Bapa kami. Saya sebagai hamba Tuhan mengajar supaya Bapak Ibu bisa mengerti. Supaya bukan sekedar menghafal, bukan sekedar kita sebut kalimatnya, tapi kita hayati penuh dengan makna yang kudus. Makna yang berkenan kepada Tuhan. Makna ada kebenaran di dalamnya. Dikatakan di situ, Bapa dikuduskan namamu supaya kita kudus. Datanglah kerajaanmu. Berita kerajaan Allah, kalau kita baca dalam Roma 14 ayat 17, di dalam kerajaan Allah ada 3 hal. Ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita Roh Kudus. Mari kita mau hidup waktu Bapa, kita menyebut Bapa. Kita punya hubungan cinta kasih. Kita punya hubungan begitu dekat dengan Tuhan. Kita mau taat dan kita mau hidup kudus. Dan datanglah kerajaanmu, artinya kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam damai sejahtera, hidup di dalam sukacita Roh Kudus. Bagaimana saudara sebut nama Bapa, tapi dengan istri berantem terus, kehidupan yang tidak berkenan sama Tuhan. Banyak orang-orang doanya tidak dijawab sama Tuhan, biarpun dia ribuan kali menyebut doa Bapa kami, tapi hidupnya di dalam dosa, tidak mau hidup di dalam kebenaran Tuhan, tidak memiliki damai sejahtera, masih ganjalan benci sana sini, ya, hidup di dalam kebencian, hidup di dalam dosa,
tidak hidup di dalam sukacita Roh Kudus. Bagaimana? Nggak bisa, saudara. Maka penting di sini doa Bapa kami. Pentingnya supaya kita hidup layak berkenan sama Tuhan. Punya hubungan cinta kasih kepada Tuhan. Punya hubungan taat kepada Tuhan. Bentuk respek kita kepada Tuhan. Dan kita mau hidup kudus. Datang kerajaan-Mu, ada 3 poin. Mari kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mau ciptakan damai sejahtera. Dimanapun Bapak Ibu bisa berada. Jangan menjadi troublemaker. Tapi menjadi peacemaker. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Baru setelah itu ayat ketiga, berikanlah kami setiap hari makanan kami secukupnya. Ada berkat Tuhan. Kalau Bapak Ibu hidup taat kepada firman Tuhan, pentingnya utamakan Tuhan, prioritaskan kepentingan Tuhan. Jadi yang ayat 2 itu kepentingan Tuhan. Vertikal kita harus sehat. Di ayat yang kedua, dan ayat kedua itu punya hubungan, supaya kita punya hubungan vertikal sehat dengan Tuhan. Hidup di dalam kekudusan, di dalam kebenaran Tuhan. Maka otomatis Tuhan akan berikan makanan setiap hari secukupnya. Seperti dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Kalau kita mengutamakan kepentingan Tuhan di atas segala-galanya, jangan khawatir. Tuhan akan berkati. Karena Tuhan yang ciptakan segala-galanya. Tumbuhan-tumbuhan, semua kekayaan milik Tuhan. Emas perak bukan kita yang ciptakan. Dunia, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, air bukan kita yang ciptakan. Tapi semua ciptaan Tuhan. Maka semua akan diberikan kepada kita. Asal kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Asal kepentingan Tuhan yang kita utamakan. Seperti dalam Filipi 4 ayat 19 yang sudah saya bacakan kemarin. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Karena Dia maha tahu. Dia maha ajaib. Dan Tuhan maha cinta kasih. Itu mari kita mau kepentingan Tuhan kita utamakan. Dan berikutnya yang keempat. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, mari ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni setiap orang bersalah kepada kami. Mari kita minta sama Tuhan. Supaya memiliki sifat pengampunan. Saudara dan saya bisa minta ampun sama Tuhan. Kita rentan terhadap dosa. Bisa berbuat salah dosa. Kita sudah diampuni, tapi kenapa kita tidak mengampuni orang? Mari belajar kita, supaya belajar minta ampun, minta juga mengampuni orang bersalah kepada kita. Jangan sampai Bapak Ibunya dendam dengki. Orang Kristen tidak boleh dendam dengki, yang adalah kasih pengampunan. Ampuni. Silakan orang yang jahat sama kita, tetap kita punya kasih pengampunan. Persoalan itu jahat, nanti urusan dengan Tuhan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak boleh. Tidak ada ayatnya firman Tuhan. Balas kejahatan. Tidak ada. Tapi yang ada dalam firman Tuhan, semua harus kita berdamai dengan setiap orang. Harus berbuat kebaikan. Ya, kita takut sama Tuhan. Kita cinta Tuhan. Kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena dalam Yesus ada perdamaian. Ya, Tuhan berkata di dalam Roma pasal 12 ayat 17. Jangan membalas kejahatan-kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Ya. Jadi kita ikuti firman Tuhan. Mari kita belajar untuk mengampuni. Ya. Seperti kita sudah diampuni sama Tuhan. Terus ayat yang terakhir. Statement yang terakhir. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Amin. Tuhan akan jaga lindungi setiap kita. Dan Tuhan akan berkati. Mari. Biar langkah demi langkah. Biar hari ini kita minta sama Tuhan. Punya hubungan akrab dengan Bapa di surga. Kita mau taat, kita mau cinta Tuhan. Dan kita mau hidup di dalam kekudusan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, ingatlah. Supaya kita ada kebenaran Tuhan. Ada damai sejahtera. Ciptakan damai sejahtera di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan. Apapun senantiasa kita sukacita. Dan berikutnya kita akan diberkati. Dan punya sifat pengampunan. Jangan ada dendam dengki membalas kejahatan. Jangan. Tapi Tuhan akan tolong kita punya sifat pengampunan. Dan Tuhan akan jaga lindungi kita. Dijauhkan dari sepan pencobaan. Tuhan akan lindungi kita. Dan Tuhan berkati kita. Katakanlah, Bapa, haleluya. Engkau sungguh baik. Amin, haleluya. Kasih-Mu melimpah. Amin, haleluya. Dalam hidupku. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Ku berterima kasih, haleluya.
berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan dalam hidupku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Besar setiap di sepanjang hidupku. Amin, haleluya. Besar setia di sepanjang hidupku. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Mari firman Tuhan. Kita mau kepentingan Tuhan. Kita mau punya hubungan pribadi dengan Yesus. Pertanyaan seorang berarti punya hubungan pribadi dengan Yesus, dan punya hubungan akrab dengan Bapa di surga. Karena dasarnya cinta. Dasarnya kita mau taat dan hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Datanglah kerajaan-Mu. Di dalam kerajaan Tuhan ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita Roh Kudus. Maka Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dan milikilah sifat kasih pengampunan. Tidak boleh dendam, dengki, benci, tidak boleh. Tapi memiliki kasih pengampunan. Tuhan memberkati kita semua. Dan Tuhan akan lindungi kita dari segala pencobaan. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.